Langkah 1, bangun dari tempat tidur MU. Langkah 2, mandi. Langkah 3, sarapan sebelum berangkat. Langkah 4, pesan taksi untuk berangkat ke tempat kerja MU. Langkah 5, sampai di terminal. Baru saja turun, tiba-tiba ada teman MU dulu yang jadi supir bus juga, dan dia memanggilmu. Tapi kamu malah berbuat kasar, dan berkata, "Dih, gak usah manggil gue lu, monyet, pergi lu kataan MU. Lah kok lu gitu, kan gue, ini dulu teman lu, tapi kok sekarang lu jadi gini sih? Kataan teman MU. Bacot, suka-suka gua, terserah, mau jadi teman apa gak, yang penting lu culun. Kamu pun menyuruh pergi dia, dengan cara ditendang, tapi itu membuat teman MU kesakitan, dan yang lebih parah lagi, kamu sampai bilang, pergi lu Nasib gua cok, punya temen kayak kok. Kataan teman MU tidak lengkap. Langkah 6, masuk ke bus MU. Langkah 7, duduk dan ayo berangkat. Tiba-tiba saat kamu jalan, ada truk yang lambat, sehingga kamu menjadi gak sabar-sabaran. Ah lambat banget, nih truk goblok. Gue udah gak bisa sabar kataan MU. Jadi hasilnya, kamu terpaksa hari menyalip truk itu. Namun, tiba-tiba ada mobil pribadi ingin nabrak bus kamu saat menyalip. Kamu yang sedang menyetir terkejut, karena ada mobil yang akan menabrak MU. Mungkin inilah saatnya. Akibat tabrakan, bumper bus MU memiliki kerusakan yang cukup parah, yang akibatkan benturan yang keras. why ganti rugi Kamu pun keluar dari bus. Tapi, bukannya malah ganti rugi, supir itu bilang, ganti rugi sendirilah, kan lu yang duluan Dan kamu pun malah nambah ngamuk, dan berkata, ya lu masa gua? Kan, lu yang duluan nabrak, padahal aslinya, kamu suka gak sabaran. Dan akhirnya, kalian berdua pun ribut, karena cuman masalah nyalip doang. Karena sudah tidak tahan emosi, akhirnya kamu mengeluarkan pistol dan akhirnya, kamu menembakkan supir itu, karena kamu sudah emosi kepada dia. Langkah 8, masuk ke bus lagi. Di jalanan, kamu malah ugal-ugalan, yang sehingga penumpang pada mabukan. Ternyata, penumpang sedang mabuk, karena busnya goyang-goyang. Dan sampai ada salah satu penumpang yang mual, karena dia pusing. Lalu dia mengambil baskom, mengeluarkan makanan yang dia makan, itu menjijikan sekali. Sopir bang, punya nyawa, tapi nyelakain orang, kata penumpang lain. Langkah 9, sampai di terminal tujuan. Namun saat turun antri, tiba-tiba ada salah satu penumpang yang pingsan karena mabok di bus. Dan kamu sebagai supirnya juga melihat, tapi kamu malah bodoh amat. Langkah 10, turun dari bus. Langkah 11, pesan taksi. Langkah 12, sampai di hotel. Tiba-tiba ada benda yang lewat begitu cepat, dan kamu melihatnya. Ah sudahlah, palingan itu cuma perasaan MU saja. Langkah 13, sampai di kamar MU. Langkah 14, duduk di kursi dapur. Tiba-tiba, ada istrimu datang ke kamu, dan bilang, Yang, udah datang aja nih. Dan dia juga kasih makan malamnya yaitu ramen. Asek, gue dikasih ramen cuy, kataan MU yang senang. Langkah 15, makan ramen yang dikasih itu. Tiba-tiba kamu mendengar suara teriakan nangis anak-anak. Dan sumbernya berasal dari kamar MU, dan ternyata itu adalah suara anak MU, dan dia sedang dipukuli istrimu karena dia mendapatkan ranking 2 terus dan juga nilai rendah. Kamu menyambrinya dan kamu terkejut dan bilang, "Bu, itu kenapa anak kita dipukul?" Nih, anak kita dapat ranking 2 terus, sama dapat nilai rendah mulu,
kataan istrimu. Dan setelah tahu penyebabnya, kamu pun langsung marah dan bilang, "Nak, kamu itu ya udah diajain terus kok masih kayak gini sih?" Tetapi anak MU malah nambah nangis, dan ini membuat MU semakin kesal. "Halah sok alim, dikasih tahu kok malah nangis," kataan MU. Udah Bu, lempar aja dia keluar, dasar anak pop. Akhirnya, anak itu pun dilempar, dan dia jatuh dari lantai 2. Dan anak itu pun tewas karena jatuh dari ketinggian, sehingga dia pulang dengan keburukannya. Dasar emang anak kita ini, matematika aja gak bisa, kataan MU. Langkah 16, tidur sama istri MU. Tiba-tiba kamu mendengar suara langkah kaki saat kamu tidur sama istri MU. Tapi sudahlah, palingan itu cuma perasaan MU saja. Ngapain bangun jam segini? Sekarang waktunya jam 1 malam. Langkah 17, bangun tidur. Tapi setelah bangun tidur, tiba-tiba kamu menyium bau yang tak sedap. Ternyata, sumber baunya adalah dai anak kamu yang habis dibuang DSN meninggal dunia. Dan kamu yakin kalau bau ini berasal dari luar, jadi kamu memperbaiki jendela. Langkah 18, panggil tukang untuk memperbaiki jendela sambil tutup hidungnya. Tapi ternyata, tukang itu tidak mengangkat temponya dan malah mematikannya. Ini sungguh membuat MU kaget, tapi ya sudahlah gak apa-apa. Langkah 19, meskipun melelahkan, akhirnya selesai juga. Namun saat kamu mengecek jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7. Ini sangat membuat MU panik, ayo segera mandi. Langkah 20, ayo ke kamar mandi atau kamu dipecat. Langkah 21, waktu sudah pukul 7.04, ayo segera berangkat atau dipecat. Tetapi, istrimu tiba-tiba keluar dan bertanya, kamu gak sarapan yang? Dan kamu jawab, gak usah, aku udah telat nih. Langkah 22, cepat pesan taksi. Untung saja ada taksi dekat hotel MU, dan dia menerima pesan dari kamu. Jadi akhirnya supir taksi pun gaspol, dan dia tahu alamatnya di mana. Akhirnya, taksinya pun sampai. Waktu sudah pukul 7.08, jangan terlambat. Langkah 1, akhirnya kamu sampai di terminal dengan ekspresi yang lelah. Tiba-tiba kamu dipukul sama bos MU dengan alasan, kenapa kamu telat? Hah? Ini pak, tadi saya perbaiki kaca yang pecah tadi, katamu. Dan bos Bun berkata, hadeh, ya sudah ayo ke bus MU, udah pada tungguin wai. Langkah 24, ke bus kamu. Dan ternyata, kataan bos benar, mereka sudah berada di bus kamu. Langkah 25, ayo nyalakan busnya dan berangkat. Di perjalanan, kamu merasa sangat pusing, karena keingat kejadian tadi. Sungguh membuat MU kesal sampai membanting setir. Kenapa kemarin anaknya gak di bus di sungai aja? Andai aja pasti tidak ada bau dari bangkai anak itu. Dan mobil di depan kamu bingung dan langsung berkata, napa dah yang di belakang? Padahal jalan lagi padat. Langkah 26, waktunya sudah malam tiba, jadi ayo tidur. Tapi, kamu buru sadar kalau ini di perjalanan, jadi kamu gak jadi tidur. Tapi kamu merasa sudah ngantuk, dan kamu menahan mata MU yang mau menutup. Setibanya di tol, kamu akhirnya gak ngantuk lagi, meskipun ngantuk sedikit. Tiba-tiba, ngantuk kamu kembali lagi dan kamu bilang, kenapa gue harus ngantuk anjing? Akhirnya, kamu tidur. Tiba-tiba tangan kamu lepas dari setir dan setirnya pun belok sendiri. Tiba-tiba bus kamu belok sendiri dan melaju ke truk Pertamina itu. Langkah 27, waktu takdir sudah tiba. Tamatlah riwayatmu. Semua di depan kalian
Kiki Transligas pun kecelakaan, dan kamu tewas. Di kamar, ada istri kamu yang sedang tidur. Tiba-tiba, dia terbangun karena dia mendengar suara ketikan pintu. Ternyata, yang ketok-ketok adalah polisi, dan dia bertanya, apakah ibu kenal orang dengan nama Ahmad Ridwan Haisan? Dan nama Ahmad Ridwan Haisan adalah nama kamu. Dan istrimu kaget dan curiga, iya kenapa pak? Dan polisi itu berkata, sebenarnya dari sudah meninggal tadi, karena kecelakaan bus yang dia kendarai. Dan istrimu nambah kaget, dan sedikit sedih, karena pemberitahuan dari polisi itu. Dan polisi mengasih kartu KTP kamu ke istrimu, dan dia berkata, saya menemukan kartu KTP ini di bus dia. Istrimu pun sedih saat melihat kartu KTP MU. Dan ini adalah POV dari istri kamu. Dan istrimu kehilangan kamu, dan dia pun pergi sambil menangis. Pesan moral dalam video ini, kita sebagai manusia harus hargai, namun sebaliknya jika menyakiti orang lain, maka kamu akan bernasib sama.